Ya, oke. Bentar ya. Ya benar, jawabannya itu string itu dia berupa kata atau dia itu bukan bukan angka, bukan simbol-simbol yang lain. Jadi kalau misalnya dia itu berupa string, itu baru kita pakai petik 2 atau kalau mau pakai petik 1 juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Udah cukup menjawab belum? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke, nah ini contoh soal buat kalian aja. Jadi mungkin ntar bisa kalian coba kerjain sebelum, kan UTS Alproknya hari apa ya? Ada yang ingat? Izin menjawab, Mbak. Iya, silakan. Untuk Alproknya sendiri di hari Sabtu, Mbak. Oke, kan masih hari Sabtu ya. Nah, jadi ini bisa kalian kerjain kalau udah mendekati hari Sabtu gitu. Takutnya ntar kan kalian lupa dari pembahasan pas DC ini. Nah, ini. Buatlah algoritma dan flowchart untuk menghitung konversi nilai siswa. Inputnya berupa nama siswa dan nilai yang berupa angka. Hasil akhirnya adalah berupa nilai huruf hasil konversi dengan aturan sebagai berikut. Gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat ini berarti dia pakai simbol flowchart yang decision. Gitu. Kalau nilai angkanya lebih dari 80 berarti dia hurufnya A. Kalau enggak berarti kalian masuk ke kondisi lain lagi. Kalau nilai angkanya lebih dari 70 berarti dia B. Kalau enggak berarti ke kondisi yang lain lagi kayak gitu. Nah, ini bisa kalian coba kerjain aja di sela-sela pokoknya waktu kalian lagi belajar buat persiapkan UTS Alpro gitu. Oke, sebenarnya dari saya udah cukup gitu aja. Kalau dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak dari pembahasan tentang soalnya? Ya, mungkin dari Bayu, silakan. Izin bertanya Mbak, biasanya UTS nih yang untuk algoritma pemrograman nih berapa soal? Kalau berapa soalnya sebenarnya beda-beda sih tiap tahunnya, tapi biasanya nggak sampai 10 soal kayak gitu, di bawah 10 soal. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang Aduh. Pandu boleh. Izin bertanya Mbak, kan tadi ada contoh soal yang dikasih Mbaknya ya, itu ada kunci jawabannya nggak Mbak? Misal misal kalau udah diskusi sama teman kan belum tentu benar juga, tapi kalau misal udah ada kunci jawabannya jadi ada pedoman. Yang terakhir tadi ya? Iya, yang terakhir. Sebenarnya ada kunci jawabannya, tapi kalau misalnya saya kasih, takutnya ntar kalian nggak kerjain. atau gimana ya? Atau kalian mau minta ke saya aja ntar kunci jawabannya? Kalau menurut saya sih dikasih aja Mbak. Kan kalau misal mau ngerjain atau nggak ngerjain kan tergantung individu kalau menurut saya. Kalau gitu boleh sebenarnya. Tapi ntar ya, saya cariin dulu kunci jawabannya. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Tahu udah cukup?
Mungkin kalian ada materi-materi yang belum dipahamin selama sesi 1 kemarin yang dijelasin sama dosen-dosen, itu juga bisa ditanyain. Kalau udah cukup paham, mungkin teman-teman bisa kasih reaction kali ya. Oke, kalau udah pada paham semua, di sini kan udah dikirim ya tadi link presensinya sama Manada. Nah, itu bisa diisi dulu ya, link presensinya. Jangan lupa, biar nanti kalian ada bukti kalau kalian benar-benar ikut DC. Nggak ada yang mau ditanya lagi, benar? Atau misalnya ada yang tadi belum dijelasin dari materi kalian pas kuliah. Ada dari Dila, silakan. Mungkin Dila. Baik, mohon maaf sebelumnya Mbak, saya mematikan kamera. Mohon izin untuk bertanya, apakah nanti waktu ujiannya kita dalam penulisan algoritma rumus-rumusnya itu menggunakan Python atau tulis tangan biasa ya Mbak? Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Sebenarnya buat mekanismenya kan masih belum tahu ya, tapi biasanya tulis tangan sih. Jadi kalian nggak pakai Python gitu. Soalnya kan UTS. Oh, kalian belum pernah UTS ya? Soalnya, sorry. Soalnya biasanya tulis tangan sih. Jadi kalian siapin buat tulis tangan aja. Gitu. Tapi siapa tahu kalau misalnya ternyata dimintain Python-nya juga kalian udah pernah kayak download IDE-nya gitu nggak buat Python? Sudah Mbak. Itu bisa kalian siapin aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin saya mau kasih tips sedikit kali ya Mbak Deva. Algoritma dan flowchart. Kalau algoritma dan flowchart itu kan intinya sama ya. Kalau algoritma itu dibuatnya dalam bentuk uraian kalimat. Kalau misalkan flowchart kan kita mendeskripsikannya lewat simbol-simbol. Nah, berarti kalau misalkan kalian nanti ada soal disuruh bikin algoritma dan flowchart, itu pastikan jumlah algoritma dan flowchartnya itu sama. Jadi misal kalian di algoritma itu ada 9 langkah. Nah, berarti nanti di bagian flowchartnya itu juga ada 9 simbol atau 9 langkah gitu. Jadi nanti pastiin jumlahnya sama, terus urutannya itu juga sama gitu. Jadi misalnya kalian urutan 2 itu kalian misalnya kayak tadi kasusnya masak mie ya. Misal kalian di algoritmanya langkah 2-nya itu kalian memanaskan air, terus langkah 3-nya baru memasukkan mie. Nah, berarti nanti di flowchart-nya juga harus kayak gitu. Jadi flowchart itu tuh benar-benar menggambarkan algoritma. Sampai algoritma sama flowchart-nya itu ada bedanya gitu sih. Iya benar. Terus Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Ya terus biasanya tuh kalian bakal disuruh kayak ngekonversi gitu, misalnya udah ada algoritma, kalian disuruh bikin flowchart-nya, atau ternyata ada flowchart-nya, kalian disuruh bikin coding-nya kayak gitu. Jadi kalian banyak-banyak latihan kayak studi kasus yang dari PPT ini, atau kalian cari-cari kayak soal di YouTube atau dari tugas-tugas kalian pas kelas itu kan banyak tuh. Kalau kalian udah banyak dikasih tugas tuh kalian coba kerjain aja lagi gitu, biar kalian lebih lebih familiar lah sama Alprok gitu. Oh iya, ada tips lain nih. Jadi kalau misalkan kalian bikin flowchart, itu usahakan dimulainya dari kiri ya. Jadi jangan startnya ditaruh di tengah atau di kanan gitu. Start itu lebih baik ditaruhnya di bagian paling kiri. Jadi kalian bikin flowchart itu dimulai dari kiri atas sampai ke bawah.
Jadi biar yang baca itu nggak bingung-bingung gitu. Urutannya harus konsisten dan urutannya harus logis gitu sih. Sama kalau misalkan dikasih soal yang kayak variabel gitu-gitu, nah itu jangan lupa untuk pedomannya tadi dibaca lagi, pedoman penulisan variabel itu seperti apa. Terus apa lagi ya Mbak Dea? Ya, untuk tips-tipsnya sejauh ini untuk Alprop itu aja sih. Jadi kalian ada yang mau tanyain lagi nggak? Mungkin masih ada yang bingung tentang simbol-simbol flowchart atau tentang algoritma. Oh ya, kalau algoritma satu sama algoritma orang lain itu bisa beda ya, karena kan pemikiran tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian bikin flowchart terus beda dari temennya itu nggak apa-apa, karena emang tiap orang beda-beda. Tapi usahakan untuk urutan jumlah langkahnya itu nggak jauh beda, karena kan algoritma itu harus dibuat seefektif mungkin. Kalau untuk tips-tipsnya mungkin itu aja sih kalau dari Alprop. Karena sebenarnya kalau Alprop tuh lebih main ke logika aja. Ya, benar. Oke, teman-teman jangan lupa isi ini ya, kritik saran yang udah di-share sama Mbak Nada di kolom chat. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang Alprop tuh mungkin bisa hubungin Mbak Dea juga, atau mungkin tanya-tanya ke saya itu juga nggak apa-apa. Jadi kita diskusi bareng di pertemuan lain. Gitu. Sejauh ini ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau udah nggak ada, mungkin bisa kasih reaction lagi deh. Biar kita tahu udah pada paham atau belum. Oke, kalau udah cukup semua, ini kayaknya juga udah kasih reaction semua nih tadi. Berarti udah paham ya. Semoga teman-teman nanti tesnya bisa lancar dan semoga soalnya nggak jauh-jauh dari apa yang udah kita bahas hari ini, biar teman-teman bisa lebih maksimal di pengerjaan UTS-nya nanti. Tetap semangat, terus jangan sampai, tips saya kalau lagi UTS, jangan sampai telat, ataupun jangan sampai terindikasi ada plagiasi sama temen, karena itu bisa bahaya banget buat kalian. Jadi jujur aja, terus waktunya bisa di manage dengan baik. Set alarmnya mungkin buat waktu pengerjaannya biar nanti nggak telat untuk submitnya. Terus jangan lupa di cross check juga buat misalnya nanti emang bener-bener tulis tangan lalu di scan gitu ya. Misalnya kalau cara UTS-nya kayak gitu, itu jangan lupa dicek juga setelah kalian scan udah di convert ke PDF, itu jangan lupa dicek halamannya udah ke convert semua atau belum. Tetap semangat, semoga UTS-nya bisa bawa hasil yang baik buat kalian. Terima kasih teman-teman, kalau gitu saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.